Kemenangan Uzbekistan tadi malam dibatalkan laga semifinal Piala Asia U23 2024 diulang jadi tuntutan saya ke AFC sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Asia. Bagaikan oase di tengah padang pasir, Ketum PSSI Erick Thohir di luar dugaan langsung ambil keputusan hebat usai timnas Indonesia kalah dari Uzbekistan tadi malam. Semuanya auto terpana dan menangis terharu melihatnya. Sampai bikin bulu kuduk merinding. Ini faktanya. Dasar pecundang gak tahu diri dan memalukan. Disenggol dikit aja gaya guling-guling dan menangis. Kapten Uzbekistan di luar dugaan nekat lakukan hal bodoh ini usai kalahkan timnas Indonesia secara curang tadi malam. Bisa bikin semuanya geram dan pengen nampol muka busuknya. Benar-benar pelatih kelas dunia. Meski Indonesia kalah tadi malam, Shin Tae-yong langsung berikan hal luar biasa ini untuk para pemain. Ini pelatih pantas dibuatkan museum dan patung di Indonesia. Pernyataannya langsung bikin Indonesia gak jadi sedih dan menangis. Hebat coach. Mentang-mentang lolos ke final dibantu wasit curang pelatih Uzbekistan di luar nalar buat pernyataan super kontroversial menurutku usai laga lawan timnas Indonesia tadi malam. Awas kau yang karma jelas akan menghantui Uzbekistan. Sampai nekat ngomong kayak begini. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Kemenangan Uzbekistan tadi malam dibatalkan laga semifinal Piala Asia U23 2024 diulang jadi tuntutan saya ke AFC sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Asia. Di sisi lain, berkutat dengan kekalahan pahit timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Bisa dibilang Shen Yinhao, sang pengadil lapangan, muncul sebagai bintang tak terduga dalam drama sepak bola. Ini bukan lagi soal keputusan-keputusan biasa. Ini adalah level hiperbola seperti gong kemarahan yang dipukul berulang kali oleh seorang ref bernama Shen. Mengawali debut viralnya, Shen membuat 3 keputusan yang muncul dari dunia alternatif yang kita sebut VAR. Pertama, dia membatalkan tendangan bebas Indonesia karena sepertinya Witan telah melakukan pelanggaran. Mungkin saja Witan lupa membawa bunga untuk ulang tahun Shen. Kedua, dia membatalkan gol Muhammad Ferrari dengan santai, seolah-olah membatalkan rencana liburan last minute. Dan yang terakhir, dia bahkan melayangkan kartu merah dengan penuh gaya kepada Rizky Ridho, seakan memberikan sinyal kepada pesaingnya di luar sana bahwa Halloween datang lebih awal tahun ini. Tapi tunggu, itu belum selesai. Shen juga memilih untuk melanjutkan pertandingan ketika Pratama Arhan dilanggar keras di sisi lapangan. Sepertinya Shen mengira kita sedang berada dalam episode drama aksi, di mana pertandingan tidak lengkap tanpa adegan bahaya dan ketegangan. Shen Yinhao lahir di Shanghai, China, memulai petualangannya sebagai pengadil pada tahun 2013. Mulai dari situ, ia telah menandatangani kontrak untuk menjadi pusat perhatian di lapangan hijau bukan sebagai pemain, tapi sebagai pengatur kekacauan. Tidak hanya menjadi bintang dalam pertandingan ini, Shen juga telah memberikan momen pahit pada timnas Indonesia U23 sebelumnya. Mengingat pertandingan di SEA Games 2023 melawan Kamboja yang dipimpin olehnya, sepertinya Shen memang memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada Garuda Muda. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan bahwa meskipun bola itu bundar, keputusan-keputusan bisa jadi segitiga, segi 5, atau bahkan poligon yang lebih aneh lagi. Siapa tahu?
Tetapi satu hal yang pasti, Son Yinhao telah menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola dengan keunikan dan drama yang tak terlupakan. Bagaikan oase di tengah padang pasir, Ketum PSSI Erick Thohir di luar dugaan langsung ambil keputusan hebat usai timnas Indonesia kalah dari Uzbekistan tadi malam. Semuanya auto terpana dan menangis terharu melihatnya, sampai bikin bulu kuduk merinding. Ini faktanya. Saat lampu-lampu sorot di ruang ganti timnas Indonesia U23 masih redup, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melangkah masuk dengan semangat menggebu-gebu seperti seorang komandan yang siap menghadapi pertempuran terakhir di medan yang penuh tantangan. Inilah saatnya teman-teman, game kedua. Kita tidak boleh menyerah. Ini bukan akhir dari perjalanan kita, tapi awal dari kisah comeback terbesar dalam sejarah sepak bola, serunya dengan penuh semangat. Dengan wajah yang berapi-api, Thohir mengulangi pertanyaannya seperti mantra yang membangkitkan semangat, mau nyerah atau mau fight back. Suaranya menggema di ruangan, menggugah hati dan semangat para pemain yang sudah mulai terhempas oleh kekecewaan. Namun, jawaban mereka tak lain dan tak bukan adalah fight back. Mereka berseru dengan penuh semangat, menggetarkan dinding-dinding ruangan. Erick Thohir kemudian mengajak seluruh tim untuk melupakan kekecewaan dan kekalahan yang baru saja mereka rasakan. Ayo, come on. Masih ada harapan. Masih ada pertarungan yang harus kita lalui. Kita bukanlah pengecut, kita adalah pejuang yang siap menghadapi segala tantangan. Seru Thohir sambil menatap mata-mata para pemain dengan penuh keyakinan. Dia menegaskan bahwa meskipun kekalahan telah menyentuh hati mereka, pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia masih berdiri di belakang mereka, siap memberikan dukungan penuh. Jangan pernah meragukan diri kita sendiri, kita kuat dan kita bisa melawan. Come on, ujarnya, memompa semangat tim hingga mencapai puncaknya. Dasar pecundang gak tahu diri dan memalukan. Disenggol dikit aja gaya guling-guling dan menangis. Kapten Uzbekistan di luar dugaan nekat lakukan hal bodoh ini usai kalahkan timnas Indonesia secara curang tadi malam. Bisa bikin semuanya geram dan pengen nampol muka busuknya. Kapten Uzbekistan Abdurauf Buriev meluapkan pernyataan aneh kepada timnas Indonesia U23 yang tampil luar biasa di semifinal Piala Asia U23. Saat Hussein Nurchaf berhasil menjebol gawang Indonesia pada menit ke-68 dengan tembakan kaki kiri yang memanis. Diikuti gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Buriev memberikan penghargaan atas ketangguhan dan semangat yang ditunjukkan timnas Indonesia U23. Indonesia juga bermain sangat baik, tapi kami memenangkan pertandingan ini dan kami akan melakukan yang terbaik mempersiapkan diri untuk final di laga berikutnya, ujarnya dengan penuh penghormatan setelah pertandingan. Meskipun kekalahan itu membuat Indonesia terpaksa harus mengejar posisi ketiga melawan Irak untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Buriev tidak bisa menutupi kegembiraannya atas kesuksesan Uzbekistan meraih tiket ke final Piala Asia U23 dan Olimpiade Paris. Ini adalah momen yang sangat besar dalam karier saya, lolos ke Olimpiade, tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa lebih karena itu adalah pertandingan yang sangat emosional dan kami masih memiliki satu pertandingan yang harus dipersiapkan, ungkapnya dengan rasa hormat yang tulus. Dia juga menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah buah dari kerja keras tim dan mendedikasikan kemenangan tersebut untuk para penggemar dan masyarakat Uzbekistan.
Meskipun mencapai target pertama mereka, Buriev menegaskan bahwa fokus mereka saat ini adalah pada final yang akan datang. Kami mendedikasikan kemenangan kami malam ini untuk para penggemar dan masyarakat kami, dan meskipun kami mencapai target pertama kami, kami masih memiliki final yang harus dipersiapkan. Tegasnya sambil menambahkan sentuhan kehangatan kepada pendukung setia timnya. Benar-benar pelatih kelas dunia. Meski Indonesia kalah tadi malam, Shin Tae-yong langsung berikan hal luar biasa ini untuk para pemain. Ini pelatih pantas dibuatkan museum dan patung di Indonesia. Pernyataannya langsung bikin Indonesia gak jadi sedih dan menangis. Hebat coach. Meski hujan kekecewaan mengguyur semangat timnas Indonesia U-Strip 23 pasca kekalahan memilukan mereka dari Uzbekistan, pelatih mereka, Shin Tae-yong, tak mau menyerah begitu saja. Dalam suasana yang masih dibayang-bayangi oleh gol-gol Hussein Nurchaev dan tragedi bunuh diri Pratama Arhan, Shin Tae-yong mengambil alih kendali, mengembuskan napas baru ke dalam semangat timnya yang sempat tergoncang. Dalam suasana konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong dengan tegas menyampaikan bahwa meski kelelahan telah menyusup ke dalam mental dan fisik para pemainnya, kepercayaan pada diri mereka tidak goyah. Saya telah mempercayakan diri sendiri dan saya juga percaya kepada para pemain saya. Dan kami semua yakin untuk bisa mencapai Olimpiade, katanya dengan mantap. Suara penuh keyakinan meskipun dirinya bisa merasakan getaran kelelahan yang menyelinap di antara barisan pemainnya. Dalam menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak, Shin Tae-yong tidak berpaling dari tantangan. Dia mengakui bahwa istirahat menjadi hal yang penting dalam persiapan mereka menuju laga krusial tersebut. Para pemain kelelahan sekarang, baik secara mental dan fisik. Namun, kami masih punya laga penting pada 2 Mei. Jadi besok kami akan beristirahat dan kemudian kami bersiap untuk laga berikutnya, jelasnya. Sambil menutup konferensi pers dengan sikap yang menunjukkan bahwa kekalahan sekalipun tidak akan menggoyahkan tekad mereka untuk meraih kemenangan berikutnya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan harapan, Shin Tae-yong tetap menjadi pilar kekuatan bagi timnya. Dengan kata-kata dan tindakan, ia membangun jalan menuju Olimpiade Paris 2024 yang penuh dengan semangat, keyakinan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mentang-mentang lolos ke final dibantu wasit curang pelatih Uzbekistan di luar nalar buat pernyataan super kontroversial menurutku usai laga lawan timnas Indonesia tadi malam. Awas kau yang karma jelas akan menghantui Uzbekistan. Sampai nekat ngomong kayak begini. Pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, membuka lembaran baru dalam buku sejarah sepak bola negaranya setelah mengungkapkan rahasia di balik kesulitan mereka menjebol gawang timnas Indonesia U23 dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan senyuman bangga, Kapadze menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan seluruh masyarakat Uzbekistan atas dukungan mereka. Hari ini kami menciptakan sejarah. Beribu ucapan terima kasih kepada Presiden dan masyarakat kami. Bersyukur kepada Tuhan kami berhasil mewujudkan target kami, ujarnya dengan penuh rasa syukur seperti meniupkan napas baru ke dalam mimpi mereka yang sudah lama dirindukan.
Mengungkapkan alasan dibalik keberhasilan mereka, Kapadze menyoroti tekanan yang dirasakan oleh timnya untuk menciptakan sejarah dengan lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya. Meskipun menyadari keunggulan mereka atas lawan, rasa gugup itu memengaruhi performa pemain, terutama di babak pertama. Kami tahu kami lebih kuat dibandingkan lawan kami dan para pemain sebetulnya memahami kondisi ini. Alasan utamanya adalah tekanan karena lolos ke Olimpiade akan menciptakan sejarah buat kami. Kami belum pernah tampil di Olimpiade, jelasnya. Meskipun dihantui rasa khawatir, semangat mereka tak pernah padam. Dan pada akhirnya dengan ketekunan dan kegigihan, mereka berhasil mencetak gol-gol penting yang membawa mereka menuju final. Tidak mudah menjalani turnamen ini. Mungkin ini bisa ditulis di sebuah buku tentang tantangan dan ujian yang kami hadapi selama 4 tahun. Terlepas dari itu, pada akhirnya wajah kami berseri-seri, ungkap Kapadze. Saat mereka bersiap menghadapi Jepang dalam pertandingan final, Uzbekistan siap mempersembahkan pertunjukan sepak bola terbaik mereka untuk meraih trofi Piala Asia U-Strip 23 dan mewujudkan impian mereka yang telah lama dikejar. Akhirnya sadar dan jernih juga otaknya, media Vietnam kaget Indonesia kalah di semifinal. Mungkin sebelumnya sudah sangat kagum dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Sampai ngomong gini ke masyarakat dunia. Di luar dugaan ini, media asal Vietnam SOHA-VN terkejut dengan kekalahan timnas Indonesia U-Strip 23 dari Uzbekistan U-Strip 23 dalam semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024 pada Senin 29 April 2024. Menurut laporan mereka, pasukan Garuda Muda kehilangan impian mereka untuk menaklukkan Asia karena campur tangan video assistant referee dalam kurung VAR. Sejumlah keputusan kontroversial wasit Shen Yinhao, terutama setelah konsultasi dengan VAR, dirasa telah memojokkan timnas Indonesia U-Strip 23. Artikel berjudul "Tercengang gara-gara VAR, Indonesia kehilangan mimpinya menaklukkan Asia" menyebut bahwa VAR menjadi penentu dalam kekalahan Indonesia dengan gol-gol yang dibatalkan dan pemain yang diusir dari lapangan. Keputusan kontroversial ini menurut SOHA-VN mematahkan konsentrasi timnas Indonesia U-Strip 23 dan akhirnya menyebabkan kekalahan mereka dengan skor 0-2. Meskipun demikian, SOHA-VN tetap memberikan penghargaan atas perjuangan timnas Indonesia U-Strip 23, terutama karena mereka berhasil membuat Uzbekistan U-Strip 23 terbebani. Meskipun kalah, harapan Garuda Muda untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Mereka akan bersaing dengan Irak U-Strip 23 dalam pertandingan perebutan posisi 3 terbaik di Piala Asia U-Strip 23 2024, memberikan mereka kesempatan untuk mewujudkan impian mereka menuju Olimpiade. Exco PSSI gak terima timnas Indonesia dicurangi wasit Cina dan Thailand tadi malam sampai nekat ambil keputusan berani dan lantang lakukan ini. Supporter Indonesia yang awalnya sedih langsung bisa jadi bangkit melihatnya. Sampai terjadi begini. Kemenangan telak 2-0 Uzbekistan telah membuat timnas U-Strip 23 Indonesia terpaksa turun ke lapangan lagi dalam pertarungan perebutan tempat ketiga dengan 1 tiket Olimpiade 2024 sebagai taruhannya. Arya Sinulinga, Exco PSSI, tidak bisa menahan diri untuk menyentuh titik sensitif terkait wasit VAR dalam pertandingan tersebut yang kali ini adalah Sivakorn Puudom.
Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar, tulisnya dengan nada sinis. Tampaknya kebetulan yang kurang menyenangkan karena dalam 2 pertandingan terakhir yang dipimpin oleh Sivakorn Puudom, Timnas Indonesia U-Strip 23 selalu menjadi korban. Dalam laga semifinal, tanggung jawabnya atas pengecekan VAR mencakup momen kontroversial seperti pembatalan gol Muhammad Ferrari dan pemberian kartu merah kepada Rizky Ridho. Namun peristiwa ini bukanlah yang pertama kali Sivakorn Puudom menjadi pusat sorotan. Bahkan dalam pertandingan antara Yordania dan Qatar di turnamen yang sama, keputusannya memicu kontroversi. Gol kemenangan Qatar U-Strip 23 yang disahkan olehnya diprotes oleh pemain Yordania U-Strip 23 karena dugaan pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta. Tampaknya kisah ini semakin menegaskan betapa pentingnya peran wasit, terutama dalam era teknologi seperti sekarang ini. Keputusan-keputusan mereka bisa menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan bagi tim-tim yang bertanding. Dalam suasana yang penuh tekanan seperti ini, setiap keputusan diukur dengan teliti dan seringkali menjadi sorotan tajam dari semua pihak yang terlibat. AFC langsung kena tamparan sangat keras dan malu. Gak terima golnya dianulir, Muhammad Ferrari langsung nekat berani bicara begini di hadapan dunia demi lambang Garuda di dada. Semuanya bisa langsung terharu dan bangga melihat keberaniannya. Gol yang dibuat oleh Ferrari dalam kekacauan di depan kotak penalti Uzbekistan membawa harapan bagi Timnas U-Strip 23 Indonesia. Namun kebahagiaan itu segera tergantikan oleh keputusan tajam dari video assistant referee dalam kurung VAR yang mengubah segalanya. Gol yang sebelumnya disambut dengan sukacita oleh para supporter tanah air akhirnya dianulir karena Ramadan Sananta didapati berada dalam posisi offside. Situasi ini tentu membuat Ferrari dan skuad Garuda Muda merasa kecewa. Ferrari menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit Xin Yinhao dari Cina yang menurutnya membuat keputusan yang tidak menguntungkan Timnas Indonesia. Setelah saya mencetak gol padahal saya masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini, ucap Ferrari dengan nada kekecewaan. Lebih lanjut, Ferrari menyoroti adanya kejanggalan dalam kepemimpinan wasit yang membuat Timnas Indonesia U-Strip 23 merasa dirugikan. Meskipun kecewa dengan hasil tersebut, Ferrari bersama timnya enggan menyerah. Mereka tetap optimis dan bersemangat untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Ferrari menegaskan bahwa Timnas Indonesia U-Strip 23 telah menampilkan permainan yang bagus. Namun nasib kurang berpihak kepada mereka dalam pertandingan tersebut. Kita sudah bermain bagus, tapi hanya keberuntungan yang tidak ada di kita, ungkapnya dengan penuh kekecewaan.